teman-teman yang udah hadir di bimbingan kelompok teknik diskusi kita hari ini. Sebelum mulai bimbingan kelompok teknik diskusi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak yang sudah pimpin doa. Mungkin saya ingin menanyakan dulu, apakah dari teman-teman rekan sekalian udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Sudah. Oke, berarti sudah tahu nih apa pengertian, apa tujuan. Siapa yang bisa jelasin apa sih pengertian dari bimbingan kelompok? Oke, silakan. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layar mereka di mana kita akan membahas suatu topik. Itu menurut saya. Ada yang lain? Oke, silakan. Menurut saya sama seperti dijelaskan Kak Yova, tapi diberikan aja itu dengan menggunakan niat kelompok. Berarti kita semua di sini yang berkumpul akan membahas sebuah topik sampai tuntas seperti itu. Terima kasih banyak. Benar banget pengertian dari layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Kita akan membahas suatu topik yang mana topik ini akan menjadikan dinamika kelompok agar kita bisa sama-sama belajar dari dinamika tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok. Tadi kan rekan-rekan ada bilang pernah ikut nih. Apa sih tujuan bimbingan kelompok? Ada bisa jelasin? Kan? Tujuannya itu untuk memberikan masukan positif dan pengetahuan baru pada kelompok-kelompoknya, bisa juga untuk memberikan fungsi preventif ataupun pencegahan kepada kelompok-kelompoknya supaya sesuatu hal yang buruk ataupun kurang baik itu bisa dihindari. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Mungkin untuk tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk mendirikan anggota kelompok supaya mampu memberikan ide atau saran di dalam kelompok. Oke, baik. Terima kasih untuk tolong sekalian. Benar banget, tujuan dari bimbingan kelompok kita hari ini yaitu dimana kita melatih ataupun belajar bagaimana kita bisa berani speak up, berani mengeluarkan ide di kelompok. Pelan-pelan dari layanan bimbingan kelompok mungkin bisa kita speak up lebih besar ke banyak orang. Baik, adapun cara pelaksanaan bimbingan kelompok kita hari ini, yang pertama saya sebagai PK dan teman-teman sekalian sebagai AK akan membahas topik yang akan nanti kita bahas. Nah, untuk pertama ketika ingin menyampaikan topik atau ingin menyampaikan ide itu silakan angkat tangan terlebih dahulu, oke? Dan juga yang kedua, tidak boleh kita memotong ataupun mencela ketika orang lagi sedang berbicara, oke? Itu untuk tata pelaksanaan bimbingan kelompok kita hari ini. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, rekan-rekan harus tahu juga bahwasanya di bimbingan kelompok kita ada yang namanya asas-asas. Nah, yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana rekan-rekan atau teman-teman sekalian diharapkan terbuka atas semua ide ataupun pikiran ataupun suasana hati yang ada saat layanan kita hari ini. Nah, terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di mana teman-teman itu sukarela untuk ngomong, untuk speak up di layanan kita hari ini tanpa ada paksaan. Oke. Dan juga yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu di mana kita di layanan bimbingan kelompok hari ini itu kita tetap melakukan norma-norma yang ada, tidak melanggar norma-norma yang ada. Dan yang terakhir yaitu adalah asas kerahasiaan, di mana ide ataupun perbincangan kita di layanan bimbingan kelompok kita hari ini cukup sampai kita saja. Oke, ini berarti ketika emang ada yang bersifat rahasia sudah cukup sampai kita saja. Jangan ada dari orang lain tahu atas apa yang kita bicarakan di layanan, karena nanti juga akan ada sanksinya apabila asas kerahasiaan ini tidak kita tepati. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, sebaiknya kita nih main games nih biar nggak boring gitu, biar juga kita saling kenal. Nah, jadi game yang akan kita mainkan itu adalah game saya dan
kelompok gitu. Nah, jadi ketika menyebutkan nama dan hobi apa di kalian. Nah, contohnya gini. Saya Farid Ahmad, hobi bermain game gitu. Oke, paham? Oke, kita mulai ya. Saya Farid Ahmad, hobi bermain game. Saya Ria Sultan, hobi bertani. Saya Maksud Ekologi Samosir, hobi mendengar musik. Saya Skapatri, hobi main bola. Saya Lama, hobi berenang. Saya Bella, hobi nari. Saya sangat mencintai hobi masak. Oke. Jadi banyak hobinya. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya lagi, mungkin dari tadi yang telah saya sampaikan ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Berarti semuanya kayaknya sudah paham ya, rata-rata paham ya. Untuk selanjutnya nih, kita sudah perkenalan juga, kita langsung saja masuk ke inti dari bimbingan kelompok teknik diskusi kita, yaitu kita akan membahas namanya itu masalah membolos atau masalah bolos di sekolah. Oke, jadi kan rekan-rekan sekalian ini pasti pernah melewati yang mana namanya masa sekolah, masa bandang ya kan. Saya juga pernah melewati masa-masa ini dimana kita mencari jati diri ya kan, dengan bukan membolos. Oke, mungkin langsung saja nggak sih kita masuk ke pembahasannya. Menurut rekan-rekan sekalian nih, apa sih faktor penyebab bolos ini menurut rekan-rekan sekalian? Saya sama. Jadi menurut saya seperti yang pernah saya alami itu, saya pernah itu bolos di mata pelajaran karena kan mungkin gara-gara saya itu malas masuk ke gurunya. Dia masalah saya, jadi saya bolos. Menurut saya. Oke, silakan Kak. Oke, menurut saya kenapa bolos itu karena pengalaman ya. Waktu saya itu kelas 1 SMA ini bukan saya, tapi saya melihat teman-teman saya. Waktu kelas 1 SMA ini kebetulan kami masih semua yang lokal lah. Nah, kemudian kelas 2 SMA ada siswa pindahan, kebetulan dia dikeluarkan dari asrama atau yayasan. Nah, setelah dia datang ke waktu kelas 11 ini kelas kami, alhasil banyak dari teman-teman saya yang laki-laki itu terpengaruh, bahkan sampai 10 orang keluar dari kelas. Jadi menurut saya itu karena pengaruh lingkungan. Seperti itu satu orang saja bisa mempengaruhi sebegitu banyak. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Ini bukan pengalaman saya sebetulnya, tapi saya bisa mengerti teman-teman saya waktu SMA itu mereka yang bolos memang faktornya itu yang pertama memang dari mereka sendiri, mungkin mereka malas. Dan memang karena mereka tuh memang di kelas itu terlihat memang malas seperti itu. Baru yang kedua bisa mungkin dari gurunya yang memang mengajar kurang ataupun marah-marah aja kerjaan, jadi mungkin malas ya kan. Baru tiga juga dari pergaulan ataupun dari teman-teman sebaya. Oke, baiklah. Berarti ada lagi yang lain? Ada? Oke, cukup. Nanti dapat saya simpulkan bahwasanya yang pertama faktor penyebab terjadinya bolos di sekolah itu pertama adalah bosan dengan metode guru yang dibuat di kelas ya kan. Yang telah disampaikan misalnya gurunya gitu-gitu aja pembelajarannya marah-marah, jadi bosan nih, buat emosi naik dan cabut ya kan. Oke, dan juga yang kedua tadi pengaruh satu orang bisa mempengaruhi hampir 10 orang. Benar banget, pengaruh teman sebaya itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan kita di hari-hari. Dan juga sampaikan tentang monotonnya guru mengajar itu dapat berpengaruh juga untuk membuat siswa ataupun mahasiswa membolos ya kan. Oke, tadi kita udah dapat nih faktornya, faktor penyebab bolos di lingkungan sekolah. Kita masuk selanjutnya itu penyebab, kita masuk dampak nih. Menurut teman-teman sekalian nih, dampak apa sih yang terjadi ketika kita membolos? Oke, silakan. Jadi menurut saya bang, seperti pengalaman saya tadi, saya kan bolos di mata pelajaran misalnya kan. Jadi ya misalnya ada mata pelajaran di budaya, jadi ya saya bolos di budaya itu, jadi saya tinggal mata pelajaran bang, jadi itu adalah dampak dari bolos. Baik. Kalau dari saya sendiri dampaknya itu yang saya lihat secara nyata itu adalah teman-teman yang bolos ini surat panggilan, kemudian orang tuanya datang sampai
yang diskors beberapa hari karena orang tuanya tidak mau datang. Jadi masalahnya itu jadi mungkin dia bermasalah kepada orang tuanya. Si anak itu kan jadi punya hubungan yang tidak sehat kepada orang tuanya dan kepada guru juga. Ini dari apa? Nggak ada. Ini dari yang lain apa? Dampak yang sering terjadi mungkin adanya kesenjangan pengetahuan. Jadi dan sulit ketika terjadi kesenjangan pengetahuan, sulit melanjutkan ke jenjang hidupnya, ke jenjang SMA ataupun mungkin ke jenjang ya. Oke, mungkin ada yang lain? Ada? Kalau itu mengaruh kepada akademiknya, jadi memang selain ke anak pengetahuan, nilainya juga bakalan itu turun atau bahkan nggak dikeluarkan oleh guru. Mungkin ada lagi dari lain? Ayo. Oh, cukup. Oke, berarti kita nanti saya sedikit simpulkan bahwasanya dampak yang terjadi nih ketika kita membolos yang pertama tadi itu ya ketinggalannya pembelajaran ya kan. Tadi telah jelasin sama Kak Yova, biasanya ketika kita bolos seni budaya pasti kita nggak tahu nih pembelajaran seni budaya apa nih yang terlewatkan ya kan. Terus juga yang kedua kurang jadi ya hubungan tidak sehat sama orang tua, jadi merembet nih kemana-mana yang harusnya hanya dengan guru merembet ke orang tua juga bermasalah. Terus juga tadi yang ketiga dari Om Willy bilang menjadi kesenjangan pengetahuan, jadi mereka nggak tahu apa-apa yang kan dibanding dari yang lain ya kan. Oke, baik, tadi yang ketiga juga yang keempat tentang pengetahuan juga, jadi dia tidak tahu apa-apa kan ketika membolos itu. Benar banget, dampak-dampak yang tadi kakak abang jelaskan tadi itu sangat benar adanya. Misalnya ketika kita mengetahui ataupun kita pernah membolos gitu kan, pasti pernah lah sekali atau dua kali kita bolos gitu, walaupun bolosnya di sini sakit padahal nggak sakit ya kan. Nah pasti itu tinggal pasti dampaknya kita langsung tahu nih, wah ketinggalan informasi di sekolah, ternyata besok nggak sekolah aku datang gitu ya kan. Saya pernah gitu soalnya. Baik, tadi kita ini udah bahas dampaknya. Pasti setiap faktor, setiap dampak pasti ada yang namanya solusi ya kan. Nah, mungkin dari rekan-rekan sekalian nih, apa sih solusi yang rekan-rekan kalian bisa beri untuk mengatasi perilaku membolos di sekolah ini agar tidak menjadi target guru dan target berlanjutan untuk generasi selanjutnya ya kan. Pasti kita ingin stop nih, jangan ada lagi yang bolos-bolos. Oke, ada yang bisa jelasin? Silakan. Jadi menurut saya solusi dari membolos itu ya itu adalah memberikan itu sadar diri dulu terhadap diri sendiri bahwasanya bolos itu tidak baik. Jadi perlunya adanya layanan informasi. Mungkin dari konselornya itu memberitahukan bahwasanya bolos tidak baik. Tapi dari situ mereka bisa berpikir bahwasanya bolos itu tidak baik. Misalnya lah, kan orang tua ini udah capek di rumah, dia kerja di luar. Pikirnya anak ini lagi belajar, bapaknya bolos gitu. Jadi kayak kita harus mikirkan juga untuk capek rumah kita, padahal kita bolos pula gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang lain dari abang, silakan. Mungkin untuk dari saya sendiri mungkin meningkatkan pembelajaran yang aktif tentunya. Jadi ketika siswa-siswa bolos tahu bahwa di sekolah punya metode belajar yang aktif ataupun inovasi, itu tentunya mereka akan mulai pengetahuan, dan untuk pikiran untuk bolos pun mungkin akan hilang sendiri. Dan juga untuk dari sesuai jurusan kita mungkin dari mereka kita bisa menerapkan yang namanya preventif. Mungkin kita kasih tahu ke mereka apa aja dampaknya, dan tentunya kalau mereka udah tahu apa aja dampaknya, apa akibat yang terjadi kalau mereka bolos, mereka tentunya akan sadar sendiri dan melakukan evaluasi. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke, dari Kak Farida. Baik, terima kasih. Menurut saya solusinya itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi karena ada pengaruh beberapa. Jadi sebaiknya bertemanlah dengan siapa saja, tapi batasi seberapa dekat kamu dengan dia. Karena tidak semua manusia itu memiliki sifat seperti manusia, tapi semua manusia itu pasti memiliki ada yang dampak apa itu dari jika dia memiliki pengaruh negatif, jadi sebaiknya jauhi yang seharusnya kamu jauhi, dekatkan yang seharusnya kamu dekat. Oke. Benar, ada yang lain? Cukup? Oke. Benar banget apa yang tadi
saya sedikit simpulkan ya, tadi yang disampaikan dari solusi-solusi yang telah diberikan nih, benar banget, benar 100% benar semuanya, ya kan? Benar apa Yopa tadi bilang, kita pasti bakal kita mempunyai solusi itu pengetahuan, ya kan? Memberi pengetahuan dan memberi shock terapi untuk sadar diri, ya kan, untuk supaya tidak bolos lagi. Benar tadi juga apa kata Bang Willy, dia bilang meningkatkan pembelajaran yang menarik, ya kan, supaya siswa itu tidak merasa monoton atas pembelajaran yang telah diberikan. Oke, benar juga tadi Pak Kak Raida, dia bilang pilihlah teman yang membangun, pilihlah teman yang mempunyai positive vibes, kan? Oke, seperti Kak Raida. Oke. Mungkin Kak Raida merasa positive vibes. Oke, benar banget. Sekali lagi saya ucapkan tadi telah solusi yang telah diberikan, dampak, faktor penyebab. Mungkin untuk pembahasan kita cukup di sini, cukup karena tadi kita udah dapat nih faktor penyebab, solusinya juga apa dari pembahasan membolos di sekolah tadi. Mungkin selanjutnya saya meminta nih untuk rekan-rekan sekalian mengisi format BMB 3. Oke? Nanti bisa diisi. BMB 3 itu apa, Kak? BMB 3 ini kita mengisi yang pertama itu merasa, ya kan? Terus merasa, bertindak, bersikap, berpikir. Nah, jadi rekan-rekan sekalian diharapkan untuk mengisi format ini agar kita tahu apa sih yang telah kita dapat dari bimbingan kelompok kita hari ini. Oke, mungkin bisa diisi. Oke, nanti bisa diisi ya apa saja yang telah kalian rekan-rekan sekalian dapat dari layanan bimbingan kelompok teknik diskusi kita hari ini. Oke, selanjutnya, baiklah. Setelah mengisi saya ingin meminta sedikit nih, kan kalian juga supaya tahu nih, ya kan, gak cuma hanya mengisi dan format, ya kan. Saya juga ingin minta sedikit isian dari BMB 3 menurut kalian sendiri. Mungkin ada yang bisa jelasin apa sih yang kalian dapat dan apa sih yang kalian terima dengan format BMB 3 dengan tema membolos tadi. Ada yang bisa jelasin sedikit? Silakan. Jadi saya dari diskusi ini saya merasa sangat senang dan juga saya merasa termotivasi dalam mendapatkan pengetahuan baru. Bahwasanya dulu saya sebenarnya itu kadang-kadang membolos kerja ya masa masuk. Jadi saya lebih paham bahwasanya yang bolos tidak baik dan rupanya ada solusi dari masalah membolos ini. Pertama dari kita itu tahun merdeka, jadi kita dapat memberikan layanan informasi mungkin sebagai bentuk preventif untuk siswa. Saya sangat Oke. Benar, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin selanjutnya kita tadi udah ngisi dan juga udah bahas BMB 3. Saya ingin dong kalau teman-teman sekalian berkomitmen, ya kan? Berkomitmen atas apa yang tadi kita bahas dengan bermain games juga. Oke? Tapi aja gamesnya tetap mainnya kayak tadi, ya kan? Oh ya, kita pakai lipatan 2 aja. Lipatan 2. Jadi ketika saya bilang 1, nomor 2-nya bilang boom, ya kan? Boom. Ya, boom, dan langsung sebutkan komitmennya, sebutkan nama dan komitmen. Misalnya nih, contoh nih, misalnya dari Kak Sarah, 1, saya nomor 2, boom, saya Farid Ahmad berkomitmen setelah pelayanan kita hari ini untuk menyebarkan pertemanan positif terhadap teman-teman saya yang masih suka melakukan bolos gitu. Oke, mungkin paham ya? Oke, paham? Kan paham? paham. Oke. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dari sebelah
kanan. 1. Secara penjelasan saya berkomitmen untuk memberikan motivasi kepada orang lain atau individu agar tidak menerus. 3. Saya yang pertama ingin tidak membuat lagi dan semangat belajar. 5. Saya Masyarakat Indonesia Mesir berkomitmen supaya tidak membolos lagi mungkin di dalam perkuliahan karena ingat akan orang tua di kampung. Oke. Belum. Nanti karena salah. Oke, saya Rayesi Hotang. Saya berkomitmen untuk mengingatkan adik saya biarpun perempuan agar menjaga pertemanannya karena mungkin saja perempuan itu tidak ada tidak membalas. Oke, tepuk tangan untuk saya. Oke, baik, terima kasih. Semoga komitmen-komitmen yang telah tadi rekan-rekan sampaikan diterapkan, ya. Semoga diterapkan dengan baik dan juga menjadi awal perubahan dalam hidup kita, hidup kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Saya ucapkan pada rekan-rekan sekalian bahwasanya inti dari pelayanan bimbingan kelompok kita hari ini sudah berakhir. Mungkin untuk terakhir saya akan ingin menanyakan kesan apa sih yang dirasakan setelah mengikuti pelayanan bimbingan kelompok kita hari ini. Mungkin dari silakan silakan. Jadi setelah mengikuti bimbingan kelompok dengan adanya diskusi ini saya merasa berkesan sekali, merasa termotivasi karena dapat berbagi pengalaman bahwasanya bukan cuma saya juga yang membolos itu, bisa banyak juga. Terus juga mendapatkan solusi. Mungkin ada yang lain? Silakan. Jadi mungkin kesan yang saya rasakan mungkin saya semakin bertanggung jawab tentunya. Suatu saat nanti saya bisa memutuskan time lulusan sekolah, tentunya dan bisa merubah sistem pendidikan Indonesia yang sangat-sangat cacat tentunya. Dan itu saya merasa bertanggung jawab tentunya. Yang lain? Saya sangat senang karena saya selaku calon guru BK mendapatkan informasi yang baru, di mana nanti saya bisa mempersiapkan bekal dan budaya saya supaya tidak membolos pendidikan dan hasil pendidikan. Lagi? Cukup? Ya, Pak? Oke, cukup. Terima kasih. Oke, satu hati ya. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian kesan-kesan dan pesannya, dan harapan saya juga sebagai PK berharap juga apa yang tadi telah kita bahas, apa yang tadi telah kita diskusikan, semoga menjadi awalan yang baik untuk diri kita, menjadi awalan perubahan untuk diri kita. Bahwasanya ketika kita melakukan kegiatan negatif, tetap ada peluang untuk kita berubah yang untuk menjadi lebih baik. Enggak hanya kita terpuruk dalam hal negatif tersebut. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena tadi kita diawali dengan doa, maka pertemuan kita hari ini diakhiri juga oleh doa. Oke, di Abang silakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita akhirkan berdoa. Oke, terima kasih banyak. Kita nyanyi lagu Sayonara aja. Oke. Ada yang mau Sayonara aja ya. Oke. Semua tahu kan Sayonara? 1, 2, 3. Pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.